yang kedua presiden pilihannya ulama. Saya tanya masyarakat Langsa, yang satu ulama pilihan presiden, yang kedua presiden pilihannya ulama. Saya tanya, jawab yang jujur, mana yang lebih baik, satu apa dua? Satu apa dua? Mana yang lebih bagus, satu apa dua? Satu apa dua? Satu adalah ulama pilihan presiden, dua adalah presiden pilihan ulama. Mana yang harus dipilih, satu apa dua? Satu apa dua? Satu apa dua? Satu apa dua? Saudara-saudara, suara-suara kalian yang akan menentukan besok baik buruknya Indonesia. Suara-suara kalian yang akan menentukan apakah besok Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim. Dan kalau kalian salah dalam memilih pemimpin, maka suara kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, jikalau kalian semua ingin Indonesia menjadi negara yang baik, negara yang jaya, negara yang makmur, negara yang sejahtera, sejahtera rakyatnya, sejahtera bangsanya, sejahtera ekonominya, jikalau kalian ingin Indonesia menjadi negara yang tidak menyerahkan sejengkal tanahnya pun kepada negara-negara asing, menjadi negara yang dimana tidak membiarkan perusahaan-perusahaan asing merampok, mencuri kekayaan alamnya. Kalau kalian ingin negara Indonesia menjadi negara yang tidak tunduk kepada Amerika, tidak tunduk kepada Cina, menjadi negara yang merdeka dari sambilan naga, menjadi negara yang disegani oleh negara-negara asing, jikalau kalian ingin Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, menjunjung tinggi ayat suci di atas ayat konstitusi, jikalau kalian ingin Indonesia ke depan menjadi negara yang melindungi seluruh agama, Islamnya, Kristennya, Hindunya, Budanya, menjadi negara yang melindungi seluruh suku, bangsa dan rakyatnya, menjadi negara yang memperlakukan seluruh agama, suku, budaya yang ada di Indonesia dengan seadil-adilnya, hukumnya tajam di atas dan tajam di bawah. Jikalau engkau ingin Indonesia menjadi negara yang dimana baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau ini yang kalian inginkan, maka tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain. Kalian para kepala-kepala keluarga harus kalian jadikan rumah-rumah tangga kalian, kalian para tokoh-tokoh masyarakat jadikan desa kalian, kampung kalian, kota kalian, kalian para ulama, para tuan guru jadikan pondok pesantren kalian, majelis taklim kalian, masjid kalian, musola kalian, lahan dakwah kalian, panggung-panggung ceramah kalian, jadikan itu semua sebagai posko-posko yang memenangkan calon yang diusung ulama, yaitu Prabowo dan Sandiaga Uno. Saudara-saudara, saya tanya masyarakat Langsa 2019, masyarakat Langsa 2019 ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Masyarakat Langsa kurang keras, ganti atau tidak? Ganti atau tidak? Loh, kenapa ya? Presiden pendusta, presiden pembohong, presiden pemberi janji palsu, presiden pengkhianat, presiden kacung-kacung asing, presiden kacung partai, presiden yang hidup senang, hidup kenyang di saat rakyat susah, di saat rakyat kelaparan, di saat rakyat menderita, di saat rakyat pengangguran. Presiden seperti itu harus diganti dengan presiden yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, sebelum jadi presiden keluar masuk gorong-gorong, sebelum jadi presiden naik turun becak, sebelum jadi presiden keluar masuk pasar, sebelum jadi presiden berkata, oh saya kalau ada yang demo silahkan, nanti saya suruh masuk ke istana, saya ajak makan bareng.
Giliran 411, tragedi 411, umat Islam, jutaan umat Islam datang di depan istana presiden meminta keadilan darinya, malah dianya lari, dianya kabur, pengecut saudara-saudara. Sebelum jadi berjanji kepada rakyat, rakyat tertipu dengan kesederhanaannya, rakyat tertipu dengan kepolosannya. Memang sih mukanya polos, mukanya deso, mukanya sederhana, pakaiannya sederhana, tahu-tahu BBM naik, betul, listrik naik, yang susah tambah susah, yang miskin tambah miskin, yang menderita tambah menderita, yang makmur orang asing, yang makmur perusahaan asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Banyak rakyat susah. Makanya saya sampaikan, kalau para pahlawan-pahlawan zaman dulu, para pahlawan, mereka mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah demi rakyat, demi bangsa, demi Indonesia. Itu pahlawan zaman dahulu. Pejabat-pejabat sekarang, mereka korbankan rakyat, mereka korbankan bangsa, mereka korbankan negara. Indonesia yang jadi korban, merah putih yang jadi korban, rakyat yang jadi korban. Mereka korbankan kita rakyat untuk kepentingan perut dan partainya, saudara-saudara. Makanya tidak ada cara lain. 2019 tanya masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Langsah, 2019 mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Wakilnya Kiai, pilih apa tidak? Tidak. Ibu-ibu Kiai, pilih apa tidak? Kiai, Kiai, ulama-ulama, wakilnya Habib, cucu Nabi, Habib, cucunya Rasulullah, pilih apa tidak? Pilih apa tidak? Pilih apa tidak? Loh Habib kenapa nggak pilih Jokowi? Jokowi kan wakilnya Kiai. Hei, siapapun wakilnya, siapapun, setinggi apapun ilmunya, mau ustadz, mau kiai, mau tuan guru, mau syekh, mau abuya, semulia apapun garis keturunannya, semulia apapun nasabnya, mau Habib, mau Sayyid, mau Syarif, kalau mereka diusung oleh partai-partai pendukung penista agama, maka kita sebagai umat harus kita tenggelamkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada yang tanya dalil, dalilnya gampang. Kalau ada yang tanya, loh kenapa nggak pilih Jokowi? Kan wakilnya ulama. Bilang di dalam kitab Tasbitul Fuad. Kitab apa? Kurang keras. Kitab apa? Dalam kitab Tasbitul Fuad karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya itu panjang. Itu di akhir beliau jelaskan, idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Ya, semua ikuti saya. Idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pimpinannya berubah, maka yang dipimpin pun akan berubah. Pimpinannya rusak, yang dipimpin pun akan rusak. Saya tanya, partai yang mengusung mereka berdua partai apa? Ayo jangan takut. Masa orang Aceh takut? Setahu saya orang Aceh itu berani-berani. Kalau ada orang Aceh takut, diragukan Acehnya itu. Bukan orang Aceh itu kalau penakut itu. Jawab yang keras, saya tanya, partai apa? Partai apa? Partai apa? Partai apa? Partai yang selama ini menyudutkan Islam, partai apa? Partai yang mengkriminalisasi Habib Rizik, partai apa? Partai yang di dalamnya menjadi sarang PKI, partai apa? Partai apa? Ketuanya siapa? Ketuanya siapa?
Jangan takut. Ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Ketuanya bagus apa rusak? Bagus apa rusak? Bagus apa rusak? Ketuanya udah rusak, pimpinannya udah rusak. Mau siapapun yang diangkat, mereka, saya kasih tahu sama kamu, calon ya, calon itu kacung partai. Calon itu mutabe, pengikut sama, pengikut roisahnya, pengikut emaknya. Emak bilang A, emak bilang A, walaupun A itu berlawanan dengan keyakinannya, berlawanan dengan hatinya, berlawanan, tetap mereka bakal mak, bakal nurut sama emaknya. Satu contoh, nggak usah jauh-jauh, kamu tahu Kapitra? Kapitra tahu? Pengacara Habib Rizik. Itu Kapitra dulu bela Habib Rizik mati-matian, bela mati-matian. Begitu diangkat oleh PDI menjadi calon legislatif, apa namanya, caleg dari Dapil Riau, ya, ini Kapitra dulu pengacara Habib Rizik, diangkat oleh PDI jadi caleg Dapil Riau, langsung berubah 9.999 derajat, melawan Habib Rizik, saudara-saudara. Itu satu contoh, orang dekat saja bisa berubah gara-gara diangkat oleh partai yang tidak benar. Betul? Oleh karena saya tanya, 2019 masyarakat Aceh 2019 mau ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Ganti presiden atau tidak? Kalau dihalangi polisi gimana? Ayo gimana ayo? Saya tanya orang Aceh, kalau 2019 ganti presiden terus dihalangi polisi, dibubarin polisi, lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Lawan apa jangan? Kemarin di Surabaya, di Riau, ya, Surabaya, Riau, Tangerang Selatan, sampai-sampai ada santri yang kena pukul oleh polisi, saudara-saudara. Acara 2019 ganti presiden dibubarkan oleh polisi, tetapi acara 2019 tetap Jokowi dibiarkan, bahkan dilindungi. Saya tanya, adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Insya Allah polisi di sini nggak sama kayak polisi di sana. Polisi di sini insya Allah polisinya polisi baik, polisinya polisi yang adil insya Allah. 2019 ganti presiden dibubarkan oleh polisi, giliran 2019 tetap Jokowi dibiarkan. Adil apa tidak? Polisinya kurang ajar apa tidak? Biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Bajingan apa bukan? Bajingan apa bukan? Kalian harusnya adil dong, betul? Kalau 2019 ganti presiden kalian bubarkan, 2019 tetap Jokowi juga bubarkan, betul? Sebab dua-duanya dilindungi oleh konstitusi, saudara-saudara. Ini enggak, 2019 ganti presiden dibubarin, 2019 tetap Jokowi malah dilindungi. Kalian pendukung Jokowi, kami ini nggak suka perang, kami nggak mau perang, kami nggak mau ribut, betul? Kita cinta damai, betul? Kalau kalian nggak suka dengan 2019 ganti presiden, main yang bagus dong. Jangan sewa oknum-oknum polisi, bayar oknum polisi, bayar preman bayaran, bayar ormas bayaran, buat bubarkan acara. Jangan. Kalau kalian nggak suka dengan 2019 ganti presiden, ya gampang, kalian bikin aja acara sendiri. Acara apa kek? 2019 tetap si cungkring, apa kayak kalian bikin? 2019 tetap si anak emak, 2019 tetap si unyil, 2019 tetap si muka polos otak iblis, atau apa kek? Jangan main-main bubarkan, betul? Betul? Polisi harus adil, polisi harus jadi wasit, betul? Saya tanya, wasit boleh nggak ikut main bola? Wasit main bola boleh apa tidak? Wasit ikut tendang bola boleh apa tidak? Boleh apa tidak?
andaikan wasit ikut main